Pada tahun 2020, kebangkrutan perusahaan di Amerika Serikat mencapai level terburuknya dalam 10 tahun terakhir, ketika pandemi virus corona menjungkir balikan industri global dan perusahaan yang berjuang menghadapi kerugian besar. Menurut informasi S&P Global Market Intelligence, sebanyak 630 perusahaan dinyatakan bangkrut pada tahun 2020. Jumlah ini melebihi pengajuan kebangkrutan setiap tahunnya sejak tahun 2010. Halo semua, selamat datang di channel Sekarwan Pintar. Kali ini, saya mau membahas buku yang berjudul Good to Great karya Jim Collins. Di buku ini, dia akan membahas bagaimana suatu perusahaan melangkah dari baik menjadi semakin hebat dan tetap mempertahankan kinerja tingginya. Saya merangkumnya menjadi 8 hal penting dalam buku ini. Pertama, konsep landak. Bayangkan, seekor rubah sedang berburu landak. Rubah memiliki berbagai macam cara untuk menyerang dan memakan si landak. Sedangkan, landak hanya mempunyai satu cara sederhana untuk mempertahankan diri dari serangan si rubah, yaitu meringkuk menjadi bola dengan mengandalkan bulu-bulunya yang tajam, sehingga tidak bisa ditembus oleh si rubah. Jika perusahaan kamu ingin bertransformasi dari perusahaan baik menjadi hebat, maka kamu tidak perlu memiliki banyak konsep. Cukup temukan konsep landak sederhanamu dengan cara mengajukan 3 pertanyaan kunci kepada dirimu sendiri. Pertama, apa bidang yang paling kamu kuasai? Kedua, apa bidang yang paling kamu suka? Ketiga, apa bidang yang bisa menggerakkan roda ekonomimu? Konsep landak adalah pemahaman. Dibutuhkan rata-rata 4 tahun bagi suatu perusahaan untuk menemukan konsep landak mereka. Perusahaan bagus hebat mematok tujuan dan strategi mereka berdasarkan pemahaman ini. Berkebalikan dengan perusahaan yang gagal menjadi hebat. Mereka mematok tujuan dan strategi berdasarkan kesombongan. Contoh gerai apotek Walgreens. Mereka memutuskan konsep landak sederhana mereka adalah dengan menjadi toko obat terbaik dan paling nyaman dengan memberikan benefit yang besar ke konsumennya. Ini adalah konsep landak mereka. Dan dengan mengejarnya tanpa henti, mereka berhasil menaikkan nilai saham perusahaan. Pesaing mereka, Edgard Pharmacy, tidak memiliki konsep landak yang sederhana dan tumbuh secara sporadis di beberapa daerah yang salah. Akhirnya, seluruh gerai mereka ditutup permanen di tahun 2007. Jadi, menemukan konsep landak yang sederhana akan memberikan jalan yang jelas untuk diikuti. Kedua, dorongan kecil ke arah benar. Konsep landak ini ibarat seperti flywheel, di mana dorongan kecil pada spare part ini memiliki pengaruh besar untuk menjalankan mesin. Flywheel adalah istilah untuk tindakan yang saling terkait satu sama lain, yang pada akhirnya mendorong momentum perubahan sebuah organisasi menjadi luar biasa. Dalam flywheel, satu tindakan mendorong tindakan lainnya, atau sebuah tindakan merupakan hasil dari tindakan sebelumnya. Semuanya seperti roda yang bergerak semakin lama semakin cepat, dan menggerakkan organisasi untuk lebih unggul dari organisasi lainnya. Dorongan kecil ini akan memotivasi orang untuk mendorong sebuah terobosan yang lebih jauh. Beberapa perusahaan tidak konsisten membangun momentum perubahan ke satu arah. Mereka melakukan perubahan secara dramatis dan tergesa-gesa. Hal ini tentunya tidak memberikan hasil yang memuaskan, karena mereka tidak menggunakan flywheel untuk membuat dorongan kecil ke arah yang benar. Ketiga, teknologi baru. Sekarang ini, banyak bisnis yang mengandalkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan memaksimalkan keunggulan kompetitif. Teknologi tentu penting dalam pertumbuhan bisnis masa depan, tetapi teknologi bukanlah obat mujarab untuk semua masalah perusahaan. Perusahaan umumnya sering merasa khawatir tertinggal dalam tren teknologi, sehingga berebut untuk mengadopsinya tanpa rencana menyeluruh. Sedangkan perusahaan yang baik menjadi hebat akan sangat berhati-hati merenungkan apakah teknologi itu akan mendukung konsep landaknya atau tidak. Jika iya, mereka akan menjadi pelopor teknologi itu. Jika tidak, mereka akan mengabaikannya. Keempat, level 5 leadership. Hampir semua perusahaan yang berubah dari baik menjadi hebat dipimpin oleh seorang pemimpin level 5. Penelitian telah menunjukkan bahwa para pemimpin level 5 ini
adalah orang-orang yang memiliki kombinasi kerendahan hati dan kemauan profesional. Sifat umum dari seorang pemimpin level 5 yaitu determinasi yang tinggi dan rendah hati. Para pemimpin ini umumnya punya komitmen jangka panjang kepada perusahaan tempat mereka bekerja dalam level yang personal. Dan pada umumnya, mereka berasal dari dalam struktur organisasi perusahaan itu sendiri. Ego pribadi ataupun kompensasi finansial bagi mereka tidaklah sepenting tujuan jangka panjang tim dan perusahaan. Penulis buku ini memutarbalikkan anggapan umum di dunia manajemen dan human resources bahwa dengan mengundang CEO yang sukses di suatu perusahaan untuk memperbaiki perusahaan yang sedang dalam kondisi tidak baik adalah strategi yang tepat. Kenyataannya, dengan mengundang CEO seperti ini, suasana kondusif untuk beralih dari perusahaan baik menjadi hebat malah tidak terjadi. Kelima, orang yang tepat di tempat yang tepat. Transformasi perusahaan dari baik menjadi hebat selalu dimulai dengan memasukkan orang di tempat yang tepat dan mengeluarkan orang yang salah keluar dari tempatnya. Berfokus untuk menemukan orang dengan karakter yang tepat daripada kemampuan profesionalnya, dengan alasan bahwa orang yang karakternya baik dapat dengan mudah untuk dilatih dan dididik. Dengan orang yang tepat, perusahaan tidak perlu khawatir tentang bagaimana memotivasi mereka. Kamu cukup fokus untuk menciptakan lingkungan di mana pekerja keras berkembang dan pekerja malas pergi. Perusahaan baik menjadi hebat tidak pernah mempekerjakan orang yang salah, bahkan jika kebutuhannya mendesak. Tetapi mempekerjakan sebanyak mungkin orang yang tepat. Ketika kamu melihat ada orang yang salah tempat, maka segeralah bertindak. Kamu harus mengeluarkan mereka dari tempat yang salah dan menempatkannya di tempat yang tepat. Menunda berurusan dengan orang yang salah hanya akan membuat frustasi seluruh organisasi. Keenam, hadapi kondisi buruk, jangan menyerah. Perusahaan baik menjadi hebat harus bersiap menghadapi apa yang disebut paradoks Stockdale. Jim Stockdale adalah seorang laksamana Amerika Serikat yang ditangkap selama Perang Vietnam. Sebagai perwira tinggi yang ditahan di penjara Hanoi, Stockdale disiksa berulang kali oleh musuh dan tidak tahu apakah dia akan bertemu keluarganya lagi atau tidak. Terlepas dari keadaan yang mengerikan, dia tidak pernah kehilangan kepercayaan bahwa suatu saat dia akan pulang. Stockdale bisa bertahan hidup karena kemampuannya untuk menghadapi situasi buruk yang dihadapinya sambil tetap mempertahankan keyakinannya. Dengan cara yang sama, perusahaan baik menjadi hebat harus siap menghadapi kondisi terburuk dari realitas yang mungkin tidak kamu harapkan. Namun, tetaplah mempertahankan keyakinanmu, karena suatu saat kamu akan bisa keluar dari kondisi terburuk itu. Ketujuh, fakta-fakta buruk disampaikan dengan jujur. Seorang pemimpin yang kuat dan karismatik bisa membuat orang lain menyembunyikan kebenaran yang tidak menyenangkan darinya. Dalam rapat, pemimpin harus berperan sebagai moderator dengan mengajukan pertanyaan untuk mendapatkan pendapat yang benar dari para peserta rapat. Pemimpin harus mendorong terjadinya perdebatan dalam rapat sehingga keputusan terbaik dapat dicapai. Ketika kesalahan dibuat, kamu sebagai pemimpin harus mempelajarinya dengan hati-hati untuk memahami apa yang salah, tetapi kamu tidak boleh menyalahkan, karena itu akan membuat orang enggan mengungkapkan kebenaran. Mekanisme bendera merah adalah suatu sistem yang memberikan kesempatan kepada karyawan atau pelanggan untuk memberikan masukan yang jujur terhadap suatu permasalahan, sehingga manajemen dapat segera memperbaiki masalah tersebut sebelum terlambat. Mekanisme bendera merah yang memberikan signal yang buruk terhadap bisnis perusahaan dapat memaksa manajer untuk memperhatikan fakta yang buruk. Perusahaan baik menjadi hebat tidak memiliki informasi yang lebih banyak atau lebih baik daripada perusahaan pembanding. Mereka hanya menghadapinya dan menanganinya dengan lebih jujur. Kedelapan, budaya disiplin. Salah satu karakter yang menentukan perusahaan baik menjadi hebat adalah budaya disiplin dalam organisasi. Tetapi, yang dimaksud dengan budaya disiplin di sini bukanlah jenis budaya disiplin ala militer yang otoriter, tetapi budaya disiplin yang membuat seluruh karyawan bekerja dengan tekun dan mempunyai rasa memiliki terhadap perusahaan. Sehingga ketika perusahaan sukses,
Mereka merasakan itu sebagai kesuksesan pribadi. Akan tetapi, manfaat yang paling penting adalah bahwa semua karyawan akan fokus dan disiplin untuk menjalankan konsep landak yang sudah dibuat oleh perusahaan. Transformasi menjadi perusahaan yang hebat dengan menjalankan konsep strategis yang sederhana, dipimpin oleh pemimpin yang tepat, dan orang-orang yang bekerja dalam budaya disiplin yang ketat. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat dari video ini. Selain itu, komentar juga permasalahan apa lagi yang ingin kamu bahas di channel ini. Jika kamu merasa video ini berguna, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Si Karyawan Pintar. Bye-bye.